Bab 1382, Tianzhou keempat, Sui. Xiao Yan sedikit terkejut ketika mendengar pekikan tiba-tiba dari Tianzhou ke-9. Penglihatan tepinya menangkap pemandangan tanah di bawah yang diwarnai merah dengan darah segar. Dari kelihatannya, Hall of Souls ini memang memiliki ahli tersembunyi yang lebih kuat yang tidak menyerang. Terlepas dari apakah ada penolong, aku akan membunuh orang ini terlebih dahulu. Mata Xiao Yan berkedip. Cahaya ganas melintas sesaat kemudian saat dia tiba-tiba mendorong tangannya ke depan. Tingkat di mana lingkaran cahaya hitam gelap menyebar tiba-tiba melonjak. Tianzhou ke-9 ketakutan ketika dia merasakan energi menakutkan di belakangnya. Dou Qi meletus dari tubuhnya sebelum dia mengayun ke belakang, tetapi tidak peduli bagaimana dia membalas, kecepatan penyebaran cahaya hitam tidak melambat bahkan sedikit. Kakak keempat, itu sia-sia terlepas dari bagaimana Tianzhou ke-9 berjuang. Wajahnya juga menjadi hampa warna saat tangisan tajam sekali lagi terdengar. Bang! Tanah bergetar hebat setelah teriakan kedua dari Tianzhou ke-9 terdengar. Adalah mungkin untuk melihat tanah dengan cepat hancur berantakan. Dalam sekejap mata, jurang yang dalam yang panjangnya beberapa ribu kaki muncul di depan banyak tatapan tercengang. Setelah munculnya jurang yang dalam ini, aroma berdarah yang memuakkan melonjak ke segala arah dan beberapa pekikan tajam yang tak tertandingi samar-samar dipancarkan. Munculnya jurang yang dalam mengejutkan Xiao Yan di langit. Tidak terduga bahwa makhluk seperti itu bersembunyi di bawah tanah. Tampaknya orang-orang dari Hall of Souls telah bersiap. Meskipun Xiao Yan terkejut di dalam hatinya, reaksinya tidak lambat. Dia mendorong tangan kanannya ke depan dan lingkaran cahaya hitam bergabung dengan lengan kiri ke-9 Tianzhou seperti kilat. Ah! Tangisan menyedihkan segera keluar dari mulut Tianzhou ke-9 setelah lengan kirinya diseret ke dalam cahaya hitam. Kekuatan sobek yang tidak dapat diblokir melonjak keluar dari lingkaran cahaya. Dalam sekejap, itu merobek lengan Tianzhou ke-9 hingga menjadi buram. Jika dia tidak melepaskan semua Dou Qi-nya untuk memblokir kekuatan sobek, lengannya akan berubah menjadi debu pada saat itu. Meskipun tidak langsung hilang, kekuatan sobek masih dengan cepat memasuki lengannya dan menyebabkan otot, pembuluh darah, dan bahkan tulangnya meledak dan berubah bentuk dengan cepat. HMPH! Xiao Yan dengan dingin berteriak setelah berhasil meraih Tianzhou ke-9 dan tiba-tiba mengepalkan tangannya. Kekuatan hisap di dalam lingkaran cahaya tiba-tiba melonjak dan menarik sisa tubuh Tianzhou ke-9 ke arahnya. Retakan! Hati Tianzhou ke-9 benar-benar terkejut setelah merasakan niat Xiao Yan. Dia mengatupkan giginya, menggulung tangannya menjadi pisau, dan memotong lengannya sendiri, mencoba melarikan diri. Xiao Yan terkejut ketika dia menyadari bahwa Tianzhou ke-9 adalah kejam ini. Dia langsung tertawa dalam hatinya. Lingkaran cahaya hitam sekali lagi mempercepat dan tumbuh beberapa kali sebelum sekali lagi mendekati Tianzhou ke-9. Ini menyebabkan kecepatan Tianzhou ke-9 menjadi sangat terbatas. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan betapa menakutkannya Great Heaven Creation Palm ini. Ketika Xiao Yan hanya Douzun bintang 4, Tianzhou ke-9 dapat mengandalkan kekuatannya yang jauh melampaui Xiao Yan untuk memblokir Great Heaven Creation Palm. Namun, level mereka serupa sekarang. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawannya. Suos! Beberapa keputusasaan muncul di mata Tianzhou ke-9 sebelum reaksi akhirnya terjadi di jurang yang sangat dalam di bawah. Suara angin yang deras muncul saat cahaya berdarah setinggi 1000 kaki meletus. Itu diaglomerasi menjadi naga darah yang mengeluarkan raungan saat dengan kejam menyerang Xiao Yan dengan momentum yang mengejutkan. Ekspresi Xiao Yan berubah saat dia merasakan riak yang tiba-tiba ditransmisikan dari bawah, tapi dia tidak berbalik untuk menerima serangan itu. Sebaliknya, matanya gelap dan dingin saat menatap wajah Tianzhou ke-9 yang menunjukkan kegembiraan saat serangan ini muncul. Dia dengan dingin tersenyum dan mendorong tangannya ke depan lagi, dan lingkaran cahaya hitam keluar dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, itu melahap tubuh Tianzhou ke-9. Ah!
Teriakan ketakutan Tianzun ke-9 dipancarkan dari dalam cahaya hitam setelah dilahap olehnya. Dia tidak mengharapkan Xiao Yan untuk sepenuhnya mengabaikan serangan naga darah yang kuat. Bang! Naga darah yang bersiul dengan kejam bertabrakan dengan tubuh Xiao Yan saat cahaya lingkaran hitam melahap tubuh Tianzun ke-9. Saat bertabrakan dengan Xiao Yan dengan kejam, cahaya berwarna darah yang kaya meledak di langit. Menyaksikan cahaya darah yang menyebar, yang mekar di langit seperti matahari berwarna darah, ekspresi kelompok Cailin di dinding berubah. Mereka tidak menyangka Xiao Yan akan menanggung pukulan ini. Energi menakutkan yang terkandung dalam naga darah sebelumnya sudah cukup untuk membunuh bintang 6 Douzun di tempat. Dinding telah turun ke dalam keheningan yang mati. Masih ada beberapa kegembiraan dari sebelumnya, tetapi kegembiraan itu dipenuhi dengan keterkejutan pada saat ini. Mereka yang dari aula jiwa selalu suka bersembunyi di kegelapan seperti tikus. Keheningan ini berlanjut selama lebih dari selusin detik saat hati semua orang tenggelam. Pada saat ini, sebuah suara samar bergema di langit. Suara, sus, muncul saat hampir setiap pasang mata berkumpul di langit. Sosok kurus melangkah di udara saat dia perlahan berjalan keluar dari cahaya darah yang menyebar. Sorakan yang mengguncang bumi tiba-tiba meletus dari benteng ketika sosok kurus itu muncul di depan mata mereka. Hah! Cailin dan yang lainnya menghela nafas lega ketika mereka mendengar sorakan di samping telinga mereka. Mereka telah ketakutan dengan situasi yang tidak terduga sebelumnya. Hah! Sebuah seruan samar terdengar dari jurang yang dalam ketika Xiao Yan tampak tidak terluka setelah menerima serangan itu. Tak terhitung banyaknya orang yang mendengar suara cipratan dari jurang. Tampaknya seolah-olah darah mengalir di dalamnya. Suara cairan yang mengalir menjadi lebih keras di depan banyak pasang mata. Sesaat kemudian, warna darah tiba-tiba muncul dari jurang yang dalam. Itu adalah laut merah yang ganas. Laut darah kental terus naik dari jurang yang dalam. Akhirnya berhenti perlahan ketika sejajar dengan tepi jurang yang dalam. Lautan darah mengalir dan sosok berwarna merah darah perlahan muncul. Sosok itu mengangkat kedua mata merahnya saat dia menatap Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Suara serak bergema di atas langit. Kamu memang layak menjadi orang yang sangat penting bagi kepala aula. Anda memang memiliki kemampuan untuk menjadi bangga. Xiao Yan mempelajari sosok manusia di bawah ini. Pada saat ini, orang ini mengenakan jubah panjang berwarna darah. Rambutnya yang panjang berwarna merah tua, dan mata merahnya menyebabkan hati seseorang merasakan aroma darah menyebar ketika mereka melihat ke arah seseorang. Sosok darah yang tiba-tiba ini juga menyebabkan banyak ahli dari sekte singa mendalam tercengang. Bahkan mereka tidak menyadari bahwa ahli misterius seperti itu hadir di camp mereka. Kekuatan menakutkan apa yang dimiliki orang ini. Hati beberapa ahli dari aliansi yang tenggelam saat melihat sosok darah ini. Meskipun mereka tidak dapat merasakan kekuatan yang tepat dari sosok darah itu, jelas bahwa kekuatan orang ini adalah yang terkuat di dalam camp sekte singa mendalam. Sui Hizunze, 3 tetua Hu, yang bertarung melawan 3 ahli dari Hall of Soul, telah berhenti karena adegan ini. Mata mereka dengan serius mengamati sosok berwarna darah itu saat mereka menyatakan dengan suara yang dalam. Sui Hizunze. Xiao Yan mengangkat alisnya. Kepala Pavilion Junior, hati-hati. Orang ini adalah ahli yang sangat terkenal di dataran tengah. Keterampilan besar transformasi darahnya sangat misterius. Banyak ahli tingkat atas telah mati di tangannya saat itu. Namun, dia tiba-tiba menghilang, dan sepertinya dia telah bergabung dengan aula jiwa. Kakak tertua Hu berbicara dengan ekspresi serius. Haha, itu adalah nama dari waktu yang lama. Kalian semua sekarang dapat memanggil saya sebagai Tianzun keempat atau mungkin Sui He Tianzun. Sosok manusia yang berdiri di lautan darah mengangkat tangannya. Kepala dan tertawa serak ketika dia mendengar kata-kata kakak laki-laki Hu yang tertua. Tianzun keempat, ya? Xiao Yan menyipitkan matanya. Aula jiwa benar-benar memiliki banyak ahli tersembunyi.
Orang ini harus menjadi puncak Douzun dari bintang ke-9. Dia hanya selangkah lagi dari kelas Ban Sheng. Tidak terduga bahwa Hall of Souls akan mengirim ahli seperti itu. Jika dia tidak bergegas kembali ke masa lalu, nasib aliansi Yan akan mengkhawatirkan. Kamu benar-benar bertindak santai. Namun, Anda terlalu malas untuk menyelamatkan nyawa rekan Anda. Xiao Yan samar-samar tertawa. Dia secara acak melambaikan tangannya, dan mayat yang telah robek sampai bentuknya berubah terbang keluar. Akhirnya, ia mendarat di depan Tianzun ke-4. Dari kelihatannya, itu adalah Tianzun ke-9 yang telah dipukul oleh Great Heaven Creation Palm sebelumnya. Namun, dia benar-benar kehilangan nyawanya. Tidak ada gunanya menyelamatkan sampah yang telah gagal berkali-kali. Tianzun ke-4 melirik mayat itu. Dia melebarkan mulutnya dan panah darah melesat darinya. Panah darah ini menyebabkan Tianzun ke-9 berubah menjadi genangan darah yang meledak. Suaranya tanpa emosi saat dia berbicara. Emosi memang tidak perlu bagi kalian orang-orang dari aula jiwa. Xiao Yan dengan mengejek mengangkat mulutnya dan berbicara setelah menyaksikan adegan ini. Haha, emosi harus ditinggalkan. Tianzun ke-4 tertawa ketika mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menghela nafas. Awalnya, saya tidak ingin campur tangan, tetapi orang itu terlalu tidak berguna dan bahkan berakhir mati di tangan Anda. Karena ini masalahnya, izinkan aku yang lama untuk bertindak atas namanya. Aku yang lama akan membawa kembali semua orang dengan darah klan Xiao. Lautan darah di jurang yang dalam tiba-tiba melesat keluar dan membentuk banyak pilar darah besar setelah kata-kata Tianzun ke-4 terdengar. Kabut darah menyebar, dan aura dingin yang menusuk tulang perlahan menyapu ke segala arah dari tubuh Tianzun ke-4. Bab 1383, Keterampilan Melahap Darah. Aura dingin dan menyeramkan menyapu tubuh Tianzun ke-4 seperti badai. Darah orang-orang di dalam auranya mendidih pada saat ini, terlepas dari apakah mereka berasal dari aliansi Yan atau sekte singa yang mendalam. Segera, seseorang dapat mendengar suara bang, bang, bang saat banyak tubuh meledak. Kolam bubur berdarah mewarnai tanah sampai merah tak tertandingi. Pembunuhan sembarangan oleh Tianzun ke-4 ini secara alami mengejutkan kedua belah pihak. Orang-orang yang dekat dengan jurang itu buru-buru mundur. Dalam sekejap, seluruh area menjadi kosong. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Jangan bilang kalau kamu lupa kesepakatan kita. Tidak jauh dari sana, Shi Tian, yang telah terluka parah oleh serangan dari Xiao Yan, akhirnya menarik napas pada saat ini. Dia segera menjadi marah dan berteriak keras ketika dia melihat Tianzun ke-4 mulai membunuh orang-orang dari pasukan sekte singa yang mendalam. Tianzun ke-4 melayang di atas lautan darah. Matanya acuh tak acuh saat mereka melirik Shi Tian yang berteriak dengan marah. Dia perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke Shi Tian dari kejauhan sebelum tiba-tiba mengepalkan tangannya. Bang! Tangisan marah Shi Tian tiba-tiba berhenti ketika Tianzun ke-4 mengepalkan tangannya. Tubuh Si Toan meledak dalam sekejap, menyebabkan darah menyembur ke segala arah. Wajah para ahli sekte singa mendalam sangat terkejut ketika mereka melihat bahwa orang ini telah membunuh bahkan kepala sekte singa mendalam. Meskipun mereka sangat marah, tidak ada dari mereka yang berani berteriak marah. Bahkan Shi Tian tidak dapat memblokir telapak tangan acak dari Tianzun ke-4. Bahkan kurang perlu dikatakan untuk mereka, dan beberapa ahli di camp sekte singa mendalam telah diancam dan dipancing ke Hall of Souls. Mereka tidak bisa disebut setia kepada sekte singa mendalam lagi. Secara alami, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk membantu mereka. Tarik kembali garis depan aliansi Yan. Orang ini mengalami perubahan suasana hati. Bagaimanapun, itu akan menjadi bunuh diri bagi pasukan biasa untuk terlibat. Cai Lin merajut alisnya dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Dipahami.
Xiao Ding dan Xiao Li di sampingnya mengangguk ketika mereka mendengar perintahnya. Mereka dengan cepat menyampaikan perintahnya untuk segera menarik semua tentara di luar benteng. Sekarang, kita hanya bisa berharap Xiao Yan bisa menghadapi orang ini. Kalau tidak, benteng kuning misterius tidak akan menghindari pertumpahan darah yang mengerikan. Hai Bodong berbicara dengan wajah muram. Bahkan Cai Lin hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata ini. Kekuatan yang disebut Tianzun keempat itu jelas hebat. Tak satu pun dari orang-orang yang hadir bisa bersaing dengan dia. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menaruh semua harapan mereka pada Xiao Yan. Xiao Yan di langit mengerutkan kening saat dia melihat Tianzun keempat secara acak menyebabkan tubuh seseorang hancur sendiri. Ekspresi kontemplasi melintas di matanya. Orang ini bernama Suehi Tianzun, Sungai Darah Tianzun. Selain itu, dia juga mengetahui Grand Skill Blood Transforming. Dia mungkin bisa mengendalikan darah di tubuh seseorang. Xiao Yan telah menemukan ahli yang bisa mengendalikan darah orang lain. Namun, tidak satu pun dari mereka yang sekuat Tianzun keempat ini. Tubuh Dou Zun bintang 6 telah meledak dengan jentikan tangannya. Meskipun cedera serius Shi Tian diperhitungkan, teknik misterius dari Tianzun keempat adalah alasan utamanya. Guyuran! Lautan darah tiba-tiba beriak sementara Xiao Yan berpikir untuk dirinya sendiri. Tianzun keempat melangkah maju dan berjalan di udara kosong. Dia mengambil langkah demi langkah dan akhirnya berhenti tidak jauh dari Xiao Yan. Rambutnya yang berwarna darah berkibar dan aroma berdarah diam-diam menyebar di langit. Puncak Dou Zun bintang 8. Ini memang cukup kuat. Tianzun keempat mempelajari Xiao Yan. Senyum jelek muncul di wajahnya saat dia mengangkat tangannya dan mengepalkannya dengan kasar ke arah Xiao Yan. Ruang di depan Tianzun keempat segera menjadi terdistorsi setelah dia mengepalkan tangannya. Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan saat dia mengamati Tianzun keempat dengan cemberut. Dou Qi yang agung pecah dari tubuhnya. Dou Qi berubah menjadi api ganas yang melilitnya. Dou Qi tidak akan bisa memblokir keterampilan besar transformasi darah saya. Tianzun keempat tertawa dengan suara serak ketika dia melihat Dou Qi Xiao Yan. Kata-kata Tianzun keempat baru saja terdengar ketika Xiao Yan merasakan darah di dalam tubuhnya mulai bergejolak tak terkendali. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa darahnya akan keluar dari pembuluh darah mereka. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah ketika dia merasakan transformasi yang terjadi di tubuhnya. Apa yang disebut keterampilan besar transformasi darah orang ini memang unik. Namun, Xiao Yan hendak menekan darah yang bergolak di dalam tubuhnya saat jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dia dengan cepat menyadari kekuatan aneh menyebar dari miliknya jantung. Akhirnya, kekuatan ini menyebar ke pembuluh darahnya, dan rasa mendidih itu menghilang hampir saat kekuatan itu bersentuhan dengan darahnya. Ini garis keturunan gabungan dari makam surgawi. Perubahan ini menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut saat beberapa kejutan melintas di matanya. Tidak disangka bahwa garis keturunan yang baru terbentuk ini sekuat ini. Bahkan keterampilan besar transformasi darah Tianzun keempat tidak dapat mempengaruhinya. Sepertinya keterampilan besar transformasi darah Anda tidak sekuat yang Anda gambarkan. Xiao Yan mengangkat kepalanya setelah merasakan darah secara bertahap menenangkan di dalam tubuhnya. Dia tersenyum pada Tianzun keempat saat dia berbicara. Apa yang terjadi? Tianzun keempat terkejut ketika tidak ada respon dari tubuh Xiao Yan. Dia mengerutkan kening. Keterampilan besar transformasi darah ini adalah keterampilan Dou kelas Tian. Bahkan beberapa elit Bansheng akan terpengaruh olehnya, menyebabkan mereka membagi perhatian mereka untuk menekannya. Mengapa keterampilan ini sama sekali tidak berguna melawan Xiao Yan? Xiao Yan sedikit tersenyum. Kedua tangannya dengan cepat membentuk banyak segel misterius. Setelah pembentukan segel ini, tato klan misterius perlahan muncul di alisnya. Tato klan Xiao? Anda benar-benar telah mengaktifkan garis keturunan klan Xiao?
Tianzun keempat terkejut ketika dia melihat tato klan di alis Xiao Yan. Garis keturunan klan Xiao sudah terbuang sia-sia, semua orang tahu itu. Mengapa Xiao Yan bisa memanggil tato klan? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan Tianzun keempat. Aura Xiao Yan tiba-tiba melonjak saat tato klan muncul. Dalam sekejap, itu tidak lagi kalah dengan aura keempat Tianzun. Efek penguatan tato klan ditampilkan dengan sempurna pada saat ini. Hah! Xiao Yan dengan nyaman menghirup seteguk udara saat dia merasakan dou qi yang melonjak dari dalam tubuhnya. Dia segera mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Tianzun keempat yang mengerutkan kening. Kakinya melangkah maju, dan tubuhnya menghilang begitu kakinya mendarat. Meskipun Grand Skill transformasi darah tidak berguna untuk melawanmu, aku masih bisa merasakan aliran darah di tubuhmu untuk menentukan posisimu. Karena itu, kecepatanmu tidak berguna melawanku. Tianzun keempat dengan dingin tertawa saat melihat Xiao Yan menghilang. Dia dengan cepat mundur 3 langkah saat gelombang demi gelombang darah merah dou qi mengalir keluar dari tubuhnya dan berkumpul menjadi kutikula darah tebal di telapak tangannya. Dia kemudian dengan kejam menghancurkannya ke ruang kosong di sebelah kanan. Keluar, angin palem yang dipenuhi bau busuk tiba dan ruang segera menjadi terdistorsi. Sebuah sosok juga muncul. Itu adalah Xiao Yan. Meskipun posisi Xiao Yan terdeteksi, dia tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Sebaliknya, dia melangkah maju dan membiarkan serangan keempat Tianzun mendarat di dadanya. Pada saat yang sama, tinju panas tiba-tiba mendesing. Kecepatannya tidak memberikan waktu untuk reaksi apapun. Angin telapak tangan dengan kejam menghantam tubuh keempat Tianzun. Metode bertarung ini tidak melibatkan keterampilan apapun. Itu adalah pertukaran pukulan secara harfiah. Bang! Tinju dari keduanya dengan kejam mendarat di tubuh pihak lain. Namun, bahu Xiao Yan hanya bergetar setelah menerima pukulan dari Tianzun keempat. Ekspresinya tidak berubah. Di sisi lain, Tianzun keempat dipaksa mundur beberapa langkah oleh pukulan Xiao Yan. Tenggorokannya juga mengeluarkan erangan. Angin tinju Xiao Yan yang sangat panas terlalu berat untuk dia tahan. Sepertinya kamu tidak akan bisa bertahan jika kita bertukar pukulan dengan cara ini. Xiao Yan menjentikkan pakaiannya dengan wajah tersenyum dan berkomentar dengan lembut. Wajah keempat Tianzun muram. Matanya menatap kain di tubuh Xiao Yan. Setelah bertukar pukulan, dia secara alami menyadari bahwa serangannya sebagian besar telah diserap oleh kain aneh itu sebelumnya. Namun, dia tidak bisa mengerti mengapa kekuatan yang tersisa tidak membahayakan Xiao Yan. Sisa serangan secara alami telah diserap oleh Dragon Phoenix Ancient Armor yang tersembunyi di kulit Xiao Yan, tapi rahasia seperti itu tidak akan pernah dipahami oleh Tianzun keempat tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Tidak hanya pakaian Xiao Yan yang aneh, tetapi bahkan kulitnya pun sangat misterius. Tianzun keempat menatap Xiao Yan dengan cara yang gelap dan serius. Xiao Yan kebal terhadap serangannya, tapi dia tidak bisa mengabaikan serangan pihak lain. Pertempuran seperti itu benar-benar menyebabkan seseorang merasa tertahan. Namun, Tianzun keempat ini bukan orang biasa. Dia sadar bahwa serangannya dari sebelumnya tidak membahayakan Xiao Yan. Satu-satunya alasan adalah kekuatannya tidak mencukupi. Karena kekuatan ini kurang, dia harus menggunakan kekuatan yang lebih besar untuk menghancurkan Xiao Yan menjadi ampas. Keterampilan besar transformasi darah, teknik darah melahap yang hebat, wajah Tianzun keempat ganas. Teriakan menyeramkan bergema di seluruh negeri seperti guntur. Setelah teriakan ini terdengar, tubuh siapapun yang lebih lemah dari elit Du Zun dalam radius 10.000 kaki meledak pada saat ini. Mereka berubah menjadi darah yang terus mengalir ke tubuh Tianzun keempat. Pada saat yang sama, lautan darah di jurang bawah mulai bersiul saat berubah menjadi gelombang berdarah mengerikan yang melonjak ke tubuhnya. Sementara Tianzun keempat melahap semua darah ini, aura awalnya yang diam mulai menyimpang. Setelah itu, perlahan-lahan melonjak. Xiao Yan,
Jangan mengancam diri yang mulia ini. Hari ini, saya akan menangkap semua darah klan Xiao Anda bersama dengan garis keturunan yang telah Anda aktifkan. Langit berubah saat lautan darah menyebar. Suara seram yang disertai dengan tekanan menakutkan yang menyelimuti langit. Bab 1384, 9 perubahan untuk mengubah Sheng. Ekspresi serius melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan aura membumbung dari Tianzun keempat. Orang ini memiliki beberapa kemampuan untuk membentuk nama yang begitu sengit untuk dirinya sendiri di dataran tengah. Aura keempat Tianzun saat ini jelas telah melampaui seorang ahli biasa di puncak kelas Douzun. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Tianzun keempat telah mencapai kelas Ban Sheng karena hal seperti itu tidak mungkin. Mungkin hanya ada satu langkah dari puncak kelas Douzun ke kelas Ban Sheng, tapi langkah ini seluas langit. Kesenjangan antara keduanya begitu menakutkan sehingga sulit untuk dijelaskan. Ini bisa dilihat dari cara kekuatan Yao Lao tetap berada di puncak kelas Douzun selama bertahun-tahun. Tidak sampai dia meminjam kekuatan dari tubuh barunya untuk menerobos. Terlepas dari seberapa menakutkan bakat seseorang, mencoba mencapai kelas Ban Sheng bukanlah tugas yang mudah. Langkah singkat ini adalah salah satu yang dibenci dan gagal oleh banyak individu berbakat. Mereka akan merasakan penyesalan yang tak tertandingi sampai saat mereka mati. Alasan mengapa ini terjadi adalah karena satu langkah pendek ini menyembunyikan metode pelatihan yang unik. Hanya para ahli yang telah mendekati level ini yang dapat merasakan pelatihan unik semacam ini. Beberapa ahli top di wilayah Central Plains menyebut metode pelatihan unik ini sebagai 9 perubahan untuk mengubah Sheng, Sen. Apa yang disebut 9 perubahan dapat dianggap sebagai pengukur untuk mengukur kesenjangan antara puncak kelas Douzun dan kelas Ban Sheng. Bagaimanapun, kesenjangan antara keduanya benar-benar terlalu menakutkan. Seseorang perlu menggunakan sistem peringkat yang lebih baik dengan posisi yang sangat besar di antara level untuk membedakan kesulitannya. Ke-9 perubahan itu tidak rumit. Sederhananya, mereka dianggap 9 kompresi dan penekanan. Saat Douqi dalam tubuh seorang ahli di puncak kelas Douzun menunjukkan tanda-tanda penuh dan tidak bisa lagi ditingkatkan adalah saat 9 perubahan dimulai. Seseorang kemudian perlu mengecilkan dan menekan Douqi di dalam tubuhnya. Hanya dengan begitu bagian dalam tubuh seseorang akan memiliki cukup ruang untuk menerima Douqi baru. Seseorang perlu melakukan kompresi ini setelah Douqi terisi kembali. Siklus ini akan berulang dan hanya setelah 9 penekanan akan mencapai keadaan lengkap. Douqi dalam tubuh seseorang akan mengalami perubahan kualitas di bawah setiap kompresi. Hanya dengan begitu seseorang akan menyeberangi celah seperti langit yang tak terukur dan maju ke kelas Sheng. Karena ini, beberapa ahli yang telah mencapai tahap ini akan menggambarkan pelatihan yang tersembunyi di puncak kelas Douzun sebagai 9 perubahan. Seseorang hanya bisa menjadi Sheng, Sen, setelah 9 perubahan. Mudah untuk membicarakan 9 perubahan ini, tetapi mereka benar-benar akan menguji batas seseorang. Bayangkan saja jumlah Douqi yang menakutkan yang bisa ditampung oleh seorang ahli di puncak kelas Douzun. Itu perlu diisi dan diisi 9 kali. Persyaratan seperti itu memang layak untuk deskripsi mengerikan. Meskipun Tianzun ke-9 dari sebelumnya juga berada di puncak kelas Douzun, dia adalah puncak perubahan 1 Douzun. Dia bahkan sedikit lebih lemah dari Xiao Yan setelah dia mengaktifkan Tato Klan. Setelah menyerap begitu banyak energi dari darah segar, Tianzun keempat telah melonjak ke perubahan ketiga. Tentu saja, kelas Ban Sheng masih cukup jauh sehingga sulit untuk dirasakan. Jika Tianzun keempat mencapai kelas Ban Sheng, Xiao Yan tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Mata Tianzun keempat juga menjadi merah dengan auranya yang membubung. Meskipun skill hebat transformasi darah ini mampu menyerap energi dari darah seseorang, sekuelnya cukup serius. Dalam 1 bulan setelah menggunakannya, tubuh keempat Tianzun akan memasuki keadaan di mana dia hampir mati. Bahkan seseorang di kelas Do Uang dapat dengan mudah membunuhnya. Oleh karena itu, Tianzun keempat biasanya tidak akan berani menggunakan teknik rahasia ini kecuali dia tidak punya pilihan.
Tetapi untuk situasi saat ini, dia tidak hanya akan gagal dalam misinya jika dia tidak mengaktifkannya, dia juga akan dikalahkan oleh Xiao Yan. Ini adalah sesuatu yang dia tidak tahan. Mengaum, mata merahnya menatap Xiao Yan. Senyum tebal muncul di wajahnya saat raungan dingin dipancarkan dari tenggorokannya. Cici. Gelombang kabut berwarna darah yang menakutkan melonjak dari tubuh Tianzun keempat ke segala arah setelah dia meraung. Itu berkumpul menjadi awan darah tebal saat bau busuk menyebar darinya. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia menatap awan berdarah di langit. Dia bisa merasakan energi menakutkan yang telah berkumpul di dalam awan berdarah, dan dia tidak berani meremehkannya. Tangannya menggosok di depannya dan 4 kelompok api surgawi muncul. Suhu tinggi dengan cepat menyebar ketika api surgawi ini muncul. Mereka membakar bau busuk di sekitarnya. Xiao Yan menghirup napas lagi udara setelah memanggil 4 kelompok api surgawi. Segel tangannya berubah dan sekelompok api abu-abu keluar dari mulutnya. Nyala api ini mungkin tidak sekuat keempat api surgawi itu, tetapi memancarkan aura yang sangat kuat. Ini adalah api surgawi palsu yang telah disempurnakan oleh Xiao Yan, api transformasi kehidupan. Teknik mengusir api 5 cincin. Tangisan rendah dan dalam terpancar dari mulut Xiao Yan saat 5 kelompok api di depannya tiba-tiba melonjak. Mereka berubah menjadi roh api besar setinggi 5.000 kaki dan mengeluarkan banyak raungan binatang buas di atas kepala Xiao Yan. Mengumpulkan, roh api dengan cepat terbentuk. Xiao Yan sekali lagi dengan dingin berteriak. 5 roh api besar membentuk formasi misterius dan mulai berputar dengan cepat. Akhirnya, itu berubah menjadi beberapa ratus kaki melintasi kil api 5 warna dengan angin berdengung. Itu berputar liar di atas kepalanya saat angin panas menyebar. Awan berdarah di kejauhan mulai berfluktuasi. HMPH. Palm setan langit jahat berdarah. Tianzun keempat mendengus dingin ketika dia melihat ini dari jauh. Dia melebarkan mulutnya dan pilar darah keluar. Itu melesat ke awan berdarah di langit, dan warna awan segera meredup. Awan darah bergejolak dan tiba-tiba pecah. Telapak darah setinggi 10.000 kaki ditembakkan dari awan darah di depan banyak mata yang terkejut. Ini dengan kejam membanting ke arah Xiao Yan. Kekuatan telapak darah sangat menakutkan, dan garis besar telapak tangan muncul di tanah yang jauh ketika masih 10.000 kaki di udara. Xiao Yan, perhatikan bagaimana diri yang mulia ini akan membantingmu menjadi debu. Kata-kata yang sombong. Mata Xiao Yan menjadi dingin ketika dia mendengar teriakan ledakan yang tiba-tiba dipancarkan dari Tianzun keempat. Segel tangannya segera berubah, dan teriakan pelan keluar dari mulutnya, 5 ring flame expelling chail. Bas-bas! Kumparan api 5 warna yang sangat besar di langit tiba-tiba melesat setelah tangisan Xiao Yan terdengar. Dalam beberapa kilatan, itu merobek ruang kosong dan dengan kejam bertabrakan dengan telapak darah besar. Bang! Keduanya bertabrakan dengan cara yang menakutkan, dan darah dingin dan api panas meledak di langit. Energi yang mengerikan tersapu di depan banyak mata yang terkejut. Pada saat ini, bahkan awan telah dengan paksa dihancurkan menjadi debu. Tianzun keempat menyipitkan matanya saat dia melihat bentuk badai energi yang menakutkan di langit. Dia baru saja mundur agak jauh ketika rasa dingin ditransmisikan dari belakangnya. Dia tiba-tiba menoleh, dan wajah yang berisi senyum dingin muncul di matanya. Xiao Yan. Melihat Xiao Yan tiba-tiba muncul di belakangnya, Tianzun keempat tiba-tiba menyusut terlepas dari sikapnya. Dia gagal merasakan saat Xiao Yan pindah. Telapak tangan penciptaan surga hebat. Senyum aneh muncul di wajah Xiao Yan ketika dia menyadari keterkejutan Tianzun keempat. Tangan kanannya dengan keras membanting ke depan tanpa ragu-ragu, dan lingkaran cahaya hitam pekat terbentuk dengan kecepatan seperti kilat. Jubah iblis darah. Kejutan muncul di hati keempat Tianzun saat dia menghadapi serangan ganas Xiao Yan. Untungnya, dia bukan orang biasa. Darah segera mengalir melalui pori-porinya dan dengan cepat membentuk lapisan kutikula yang tebal di tubuhnya. Bang!
Angin telapak tangan Xiao Yan seperti kilat karena dengan kejam menabrak tubuh Tianzun keempat. Angin yang tak tertandingi menyebabkan kutikula darah di tubuh Tianzun keempat retak 1 inci pada suatu waktu. Guru! Meskipun ada kutikula iblis darah yang menghalangi serangan itu, angin yang tersisa masih memaksa Tianzun keempat untuk memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya meminjam dorongan ini untuk terbang mundur dengan cepat, mencoba untuk pergi. Tubuh keempat Tianzun baru saja terbang kembali ketika senyum dingin meluncur di wajah Xiao Yan. Xiao Yan akhirnya berhasil meluncurkan serangan diam-diam dengan menggunakan peluang yang diciptakan oleh kekosongan Dou Qi di dalam tubuh Tianzun keempat setelah dia menggunakan blow di Evil Sky Demon Palm sebelumnya. Bagaimana Xiao Yan bisa membiarkannya pergi tanpa cedera? Sayap kuno berwarna hijau merah di punggung Xiao Yan mengepak A, B, C. Tubuhnya tampaknya telah berteleportasi saat muncul di depan Tianzun keempat yang terbang mundur. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan 4 kelompok api muncul. Segera setelah itu, teratai api yang sangat indah terbentuk di telapak tangannya. Ini sudah berakhir. Sebuah keganasan muncul di sudut mulut Xiao Yan saat dia mengamati keterkejutan yang melonjak ke wajah Tianzun keempat. Hati Tianzun keempat menjadi sedingin es saat melihat keganasan di wajah Xiao Yan. Masing-masing dari 3 keterampilan Dou yang telah dilepaskan Xiao Yan memiliki kekuatan yang berada di tingkat keterampilan Dou kelas Tian. Kombinasi sempurna dari ketiga keterampilan Dou itu bahkan membuatnya tidak dapat membalas. Tidak heran begitu banyak ahli dari Hall of Souls telah jatuh ke tangan bocah ini. Sementara Tianzun keempat merasa ekstrim menyesal menerima tugas yang mudah namun sangat berbahaya ini, teratai api di tangan Xiao yang telah didorong ke depan tanpa ragu-ragu. Itu dengan kejam menyerang tubuh Tianzun keempat. Bang! Saat itu menghantam Tianzun keempat, badai api yang mengerikan menyapu langit seperti kembang api perayaan di depan mata yang tak terhitung jumlahnya saat itu melanda Tianzun keempat. A. Bukankah mereka sebening kristal hanya dengan warna samar? B. Sebenarnya, saya tidak yakin. Penulis berulang kali mengubah banyak hal dan bahkan saya akhirnya tersesat. C. Saya pikir bab terbaru yang menyebutkan mereka adalah ketika mereka pergi ke kuil Du Sheng. Saya pikir mereka digambarkan sejernih kristal saat itu. Ya, dia sepertinya selalu melupakan banyak hal dan mengubah segalanya. Seperti menambahkan secara acak 9 perubahan ini.